Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan membicarakan mengenai status nutrisi pada tanaman. Kalau kita membicarakan mengenai pakan ini, maka kita akan melihat apa saja yang nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak, terutama ternak ruminansia di dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Ternak itu akan membutuhkan yang pertama adalah air, kemudian yang kedua energi, yang ketiga protein, kemudian yang keempat mineral-mineral, dan yang kelima vitamin. Tanaman yang merupakan pakan dari ternak ruminansia itu mengandung di dalamnya yang pertama adalah air, kemudian yang kedua karbohidrat. Ada karbohidrat struktural seperti selulose dan hemiselulose, kemudian ada karbohidrat non struktural seperti gula-gula sederhana dan pati. Yang ketiga adalah protein, kemudian yang keempat mineral, dan yang kelima lemak. Ketika tanaman itu dicerna oleh sistem pencernaan oleh ternak, maka tanaman itu yang merupakan pakan ternak tadi itu akan dicerna menjadi beberapa komponen. Yang pertama adalah dia akan dicerna menjadi volatile fatty acid, jadi asam-asam lemak terbang seperti asam asetat, propionat, butirat. Kemudian dia akan dicerna menjadi protein, di mana di sini akan ada asam-asam aminomikrobial, dan yang kedua asam-asam amino yang terkandung langsung pada tanaman yang dikonsumsi oleh ternak tersebut. Yang ketiga, kandungan dari pakan yang dikonsumsi itu dicerna menjadi kemudian lemak, jadi ada asam-asam lemak dan trigliserida. Kemudian yang terakhir adalah akan dicerna untuk kemudian menghasilkan karbohidrat seperti glukosa. Pada pembicaraan selanjutnya nanti untuk nutrisi pada tanaman ini kita akan menggunakan beberapa istilah, beberapa terminologi. Yang pertama, kita akan banyak menggunakan istilah metabolic energy, ME, itu energi termetabolisme. Kemudian ada rumen degraded protein, ini adalah protein-protein yang dipecahkan di dalam rumen. Kemudian yang ketiga, undegraded dietary protein atau protein bypass. Jadi ini adalah protein yang tidak dipecah dalam rumen ternak, tetapi langsung akan melewati rumen ternak dan menuju kepada intestin, di mana nanti dia akan diserap di usus halus. Yang selanjutnya adalah volatile fatty acid, jadi asam-asam lemak terbang, VFA, volatile fatty acid. Kemudian ada istilah energi, yaitu yang digunakan di sini yaitu megajoules, di mana dalam 1 kalori itu ada 4.184 joule. 1 kalori ini adalah jumlah dari panas yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur dari 1 gram air dari 16,5 derajat Celcius menjadi 17,5 derajat Celcius. Itu adalah 1 kalori. Baik, sekarang kita mulai dengan membicarakan air. Kita lihat tabel berikut. Ini tabel menunjukkan kebutuhan air
bagi ternak dan domba. Jadi kita lihat di sebelah kiri ini adalah berat badan dari ternak, kemudian ini kebutuhan air dengan temperatur standar 32 derajat Celcius. Jadi untuk ternak muda, betina muda, untuk jantan muda dan jantan dewasa. Jadi kalau beratnya misalnya 200 kilogram, maka kebutuhan airnya adalah sekitar 36 kilogram. Kemudian kalau untuk pada finishing misalnya ini ada 300 kilogram beratnya, dia membutuhkan air sekitar 54 kilogram. Kalau kita lihat ini secara umum, kebutuhan air ini adalah memang sekitar 15-20% dari berat badan. Sama halnya juga dengan pada domba, kisarannya juga sama. Jadi misalnya kalau kita lihat di sini pada domba muda yang baru disapi itu, misalnya berat 20-30 kg itu kebutuhan airnya sekitar 3 kg sampai 5 kg. Makin berat ternak seperti domba ini dan sama juga dengan pada sapi, maka kebutuhan airnya makin banyak. Pada ternak yang sedang laktasi itu sama. Contoh di sini misalnya kalau beratnya 400 kg, maka dia membutuhkan air sekitar 60 kg. Demikian pula untuk induk domba yang sedang laktasi, misalnya beratnya 40-55 kg berat badan, maka kebutuhan airnya sekitar 6-9 kg. Jadi kalau tadi seperti dikatakan rata-rata kalau kita lihat ini, maka ternak itu membutuhkan air setiap hari adalah sekitar 15-20% dari berat badannya. Kebutuhan akan air itu akan meningkat seiring dengan peningkatan temperatur, peningkatan suhu. Jadi makin tinggi suhu, maka dia akan makin banyak membutuhkan air. Karena memang air nanti digunakan untuk meregulasi, mengatur temperatur tubuhnya dari ternak tersebut. Kemudian kalau kita memberikan suplementasi pakan dengan kandungan garam yang tinggi, ini juga akan meningkatkan kebutuhan air bagi ternak tersebut. Yang ketiga, untuk berkaitan dengan kebutuhan air ini, bahwa konsumsi air itu akan menurun bila level kontaminasi dalam air yang dikonsumsi itu meningkat atau tinggi. Jadi misalnya kontaminasi garam atau kontaminasi bahan-bahan organik lain. Jadi kalau kontaminasi garamnya tinggi atau organik matternya tinggi, maka konsumsinya akan turun sehingga dia tidak bisa mungkin mencukupi kebutuhan. Nah, ini tentu kemudian akan memberikan efek yang tidak bagus atau kurang baik atau yang merugikan di dalam produksi ternak. Kualitas air itu umumnya dihubungkan dengan komposisi kimiawi dan terutama dihubungkan dengan jumlah total material padat yang larut di dalam air tersebut. Ini dikaitkan dengan nanti garam, sehingga namanya disebutkan sebagai salinitas, dan juga dengan kandungan nitrat. Nah, nitrat ini memang kemudian akan mempunyai efek yang berbahaya ketika ternak mengkonsumsi air dengan konsentrasi nitrat dalam jumlah yang tinggi. Oke. Jadi bicara mengenai salinitas. Beberapa ini adalah panduan dalam menggunakan air yang berkaitan dengan salinitasnya tadi, kandungan
garam atau kandungan bahan organik padat yang ada pada air. Jadi kita lihat di sini misalnya satuannya adalah ppm, part per million, jadi miligram per liter air. Jadi pertama misalnya kalau kandungannya kurang dari 1000 ppm, ini klasifikasinya kita air segar, air bersih, air fresh water, air segar. Ini tidak akan mempengaruhi apa-apa berpengaruh terhadap kesehatan ternak. Jadi bahkan dibutuhkan oleh ternak. Kalau ppm antara 1000 sampai 2995 ini sedikit salin ya, salinitas sedikit. Tidak akan mempengaruhi performa ternak, tetapi mungkin sedikit bisa menyebabkan terjadinya diare ringan. Kandungan salin 3000 sampai 4999 itu kita klasifikasikan sebagai salinitas sedang. Ini juga masih bisa diminum, mungkin sedikit menyebabkan diare, terutama misalnya kalau dia dikonsumsi seperti dengan kondisi yang ternak yang mungkin kurang baik. Kemudian kalau 5000 sampai 6999 ppm itu sudah, ini salinitas, ini sudah air salin itu. Ini masih bisa digunakan dalam jumlah yang cukup sedang gitu. Aman terutama untuk ternak ruminansia yang dewasa itu masih bisa. Tetapi dihindarkan penggunaan air ini untuk ternak yang bunting dan untuk anak sapi, anak sapi. Jadi baby calves, sapi di bawah umur 6 bulan. 7.000 ppm sampai 10.000 ppm ini sudah sangat salin. Jadi penggunaannya mestinya sebisa mungkin dihindari. Apalagi untuk misalnya sapi bunting atau untuk sapi yang sedang laktasi atau sapi yang sedang sapi muda yang kurang yang stres ya, yang dalam tekanan, mungkin akibat transportasi dan seterusnya, tidak dihindari penggunaan akan air yang mengandung sampai 7.000 sampai 10.000 ppm kontaminasi garam atau mengandung garam atau organic matter. Lebih dari 10.000 ppm ini sudah tidak aman. Penggunaan air ini tidak bisa digunakan pada kondisi apapun. Ini sudah membahayakan. Jadi prime ini sudah membahayakan ternak apabila ini diberikan sebagai konsumsi ternak. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih banyak. Kita cukupkan kuliah kita sampai di sini. Pada video selanjutnya nanti kita akan lanjutkan membicarakan mengenai energi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.